Menavigasi dinamika hubungan adalah sebuah perjalanan yang menarik, terutama dalam memahami wanita, kata-kata mereka, tindakan, dan pesan-pesan halus yang mereka sampaikan. Bagi pria, memperhatikan dengan saksama isyarat-isyarat ini dapat memberikan wawasan berharga, membentuk pilihan mereka dengan kejernihan dan kebijaksanaan. Baik melalui percakapan santai maupun gerak tubuh yang sederhana, psikologi seorang wanita seringkali memegang kunci untuk menavigasi hubungan secara efektif. Namun, inilah kenyataannya, tidak setiap pesan atau perilaku harus diabaikan. Beberapa kata atau tindakan membawa implikasi yang lebih dalam yang dapat sangat memengaruhi kesejahteraan emosional dan masa depan Anda. Hari ini, kita akan menjelajahi 10 frasa atau perilaku dari seorang wanita yang seharusnya mendorong Anda untuk menilai kembali hubungan tersebut dan mempertimbangkan apakah itu selaras dengan rasa hormat dan usaha yang Anda investasikan. Ini lebih dari sekadar memahami dirinya, ini tentang menjaga kedamaian Anda, menjunjung tinggi nilai-nilai Anda, dan membina koneksi yang tulus dan memuaskan. Mari kita selami topik penting ini dengan pikiran terbuka dan niat yang sungguh-sungguh. Nomor 1, semuanya selalu berpusat padanya. Banyak pria bergulat dengan gagasan bahwa mereka perlu menyembunyikan perasaan mereka, percaya bahwa kerentanan adalah kelemahan. Hal ini seringkali menyebabkan perasaan terisolasi, terutama ketika mereka mencoba berbagi emosi dengan pasangan mereka, tetapi hanya disambut dengan ketidakpedulian atau diabaikan. Membuka diri membutuhkan keberanian. Itu adalah isyarat yang mengatakan, aku mempercayaimu dengan apa yang penting bagiku. Tetapi ketika kepercayaan itu disambut dengan sikap apatis atau dialihkan ke hal-hal sepele, itu sangat menyakitkan. Bayangkan ini, Anda baru saja mendapatkan promosi yang telah lama ditunggu-tunggu, sesuatu yang telah Anda kerjakan tanpa lelah. Anda berseri-seri dengan bangga, ingin berbagi kesuksesan Anda dengan pasangan Anda, berharap dia akan ikut merasakan kebahagiaan Anda. Alih-alih demikian, dia mengalihkan percakapan ke berita selebriti yang sedang tren atau rencananya untuk akhir pekan. Intinya, dia mengatakan, apa yang penting bagimu kurang penting daripada apa yang menarik bagiku. Dinamika semacam ini menciptakan hubungan yang timpang, di mana pencapaian dan emosi seseorang secara konsisten dikesampingkan. Kemitraan yang sehat berkembang atas dasar pengakuan dan dukungan timbal balik, bukan perhatian sepihak. Filsuf Stoa, Epictetus, mengingatkan kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Kebijaksanaan ini menyoroti pentingnya mendengarkan dan benar-benar peduli dengan pengalaman pasangan Anda. Hubungan yang dibangun di atas fondasi seperti itu merayakan tonggak sejarah satu sama lain dan berdiri bersama melalui tantangan. Ketika pasangan Anda secara konsisten gagal menunjukkan empati atau dukungan emosional, itu adalah tanda bahaya. Emosi dan aspirasi Anda berharga dan pantas mendapatkan pengakuan. Dalam situasi seperti itu, penting untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Terkadang percakapan yang tulus dapat menata kembali prioritas. Di lain waktu, tindakan terbaik mungkin adalah menjauh, memprioritaskan kedamaian Anda, dan mencari hubungan yang didasari rasa hormat dan timbal balik. Kesejahteraan emosional Anda seharusnya tidak pernah dikompromikan demi seseorang yang tidak bisa melihat melampaui diri mereka sendiri. Ringkasnya, poin ini menekankan pentingnya timbal balik dalam hubungan, terutama dalam hal perhatian dan dukungan emosional. Jika seorang wanita terus-menerus memprioritaskan dirinya sendiri dan mengabaikan perasaan serta pencapaian pasangannya, itu adalah tanda peringatan yang perlu diperhatikan. Nomor 2, aku sedang tidak tersedia. Kehidupan bisa sangat menuntut. Kita semua memiliki tanggung jawab yang menarik kita ke arah yang berbeda. Sebagai seorang pria, Anda mungkin menyeimbangkan karir, ambisi, dan kehidupan keluarga Anda, namun Anda tetap menemukan cara untuk memprioritaskan mereka yang paling berarti bagi Anda. Upaya ini menunjukkan dedikasi Anda dan nilai yang Anda berikan pada pemeliharaan hubungan yang bermakna. Terlepas dari jadwal yang padat, kemampuan Anda untuk menyeimbangkan aspek-aspek kehidupan ini mencerminkan kekuatan dan komitmen, sifat-sifat yang seharusnya dibalas dalam suatu hubungan. Filsuf Stoa, Epictetus, mengajarkan, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan Anda dan tindakannya, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika seseorang berulang kali mengklaim terlalu sibuk, ada baiknya mempertimbangkan apakah prioritas mereka selaras dengan prioritas Anda.
Ketika seorang wanita terus-menerus mengatakan bahwa dia sibuk atau tidak tersedia, itu mungkin mengungkapkan lebih dari sekadar kalender yang penuh. Orang membuat waktu untuk apa dan siapa yang mereka hargai. Seorang pasangan yang benar-benar peduli akan meluangkan waktu, betapapun sibuknya hari mereka. Ini bukan tentang menuntut perhatian terus-menerus, tetapi tentang memperhatikan pola. Jika tindakannya menunjukkan kurangnya minat, anggap itu sebagai tanda di mana Anda benar-benar berada dalam hidupnya. Hubungan yang sehat berkembang atas dasar usaha, komunikasi, dan rasa hormat timbal balik. Jika dia tidak memprioritaskan Anda sekarang, kecil kemungkinannya akan membaik nanti. Hubungan adalah kemitraan yang dibangun atas dasar usaha dan perhatian bersama. Ketika satu pihak berulang kali memaafkan ketidakhadiran mereka, itu adalah tanda bahaya. Ketahui nilai Anda dan jangan puas dengan seseorang yang tidak menghargai kehadiran Anda. Dalam hubungan, seperti dalam kehidupan, memprioritaskan kedamaian dan harga diri Anda sendiri adalah hal yang penting. Jika kata-katanya terus-menerus mengungkapkan bahwa Anda bukanlah prioritas, tidak apa-apa untuk pergi dan memberi ruang bagi seseorang yang benar-benar menghargai waktu dan usaha Anda. Intinya, poin ini menekankan pentingnya ketersediaan dan prioritas dalam hubungan. Jika seorang wanita terus-menerus menggunakan alasan sibuk sebagai alasan untuk tidak meluangkan waktu bagi pasangannya, itu adalah tanda bahwa dia mungkin tidak memprioritaskan hubungan tersebut. Pria didorong untuk menghargai diri mereka sendiri dan tidak menerima perlakuan seperti itu. Nomor 3, itu mengingatkanku pada apa yang mantanku lakukan dulu. Ketika seorang wanita sering menyebut-nyebut mantannya dalam hubungan Anda, itu adalah tanda bahaya yang tidak boleh Anda abaikan. Terus-menerus membahas hubungan masa lalu, terutama dengan cara yang membandingkan Anda dengan mantan pasangan, tidak pantas dan merusak hubungan Anda. Misalnya, jika Anda sedang berbelanja dan dia dengan santai berkata, "Mantanku punya selera pakaian yang bagus, dia pasti suka ini," mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi secara halus merusak fondasi ikatan Anda. Komentar seperti ini dapat menanamkan benih keraguan dan rasa tidak aman, membuat Anda merasa seperti sedang bersaing dengan seseorang yang bahkan tidak ada dalam kehidupan Anda lagi. Dari perspektif Stoa, ini selaras dengan ajaran Epictetus, fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan terima apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tidak dapat mengendalikan keterikatan yang belum selesai atau kecenderungannya untuk menyebut-nyebut mantannya, tetapi Anda dapat memilih bagaimana merespons. Jika perilaku ini terus berlanjut, penting untuk melindungi kedamaian emosional Anda. Ketika seseorang terus-menerus mereferensikan mantannya, itu sering menandakan perasaan yang belum selesai atau bahwa mereka masih terikat dengan masa lalu. Bahkan mungkin mengindikasikan bahwa hubungan tersebut lebih tentang mengisi kekosongan daripada membentuk hubungan yang tulus di masa kini. Dalam situasi seperti itu, Anda berisiko menjadi pelarian, penampung emosional, bukan seseorang yang benar-benar dihargai karena siapa Anda. Penting untuk mengenali perilaku ini dan menetapkan batasan. Lakukan percakapan yang jujur tentang bagaimana komentar ini membuat Anda merasa dan tetapkan harapan yang jelas. Jika dia tidak mau atau tidak mampu berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan meninggalkan hubungan tersebut. Bertahan dalam situasi di mana Anda terus-menerus dibandingkan dengan mantannya dapat menyebabkan tekanan emosional dan sakit hati yang tidak perlu. Pada akhirnya, kesejahteraan Anda harus diutamakan. Menjauh dari seseorang yang tidak sepenuhnya hadir dalam hubungan Anda bukanlah egois, melainkan bentuk harga diri. Ingat, Anda pantas mendapatkan pasangan yang menghargai dan mengapresiasi Anda apa adanya, bukan seseorang yang terus melihat kembali apa yang telah mereka tinggalkan. Intinya, poin ini menekankan bahwa seringnya penyebutan mantan dalam hubungan adalah pertanda buruk. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut belum sepenuhnya move on dan dapat merusak harga diri pasangan saat ini. Menetapkan batasan dan memprioritaskan kesejahteraan diri adalah kunci dalam situasi ini. Nomor 4, ini karena kamu. Salah satu tanda bahaya utama yang sering terlewatkan dalam hubungan adalah ketika seorang wanita terus-menerus menyalahkan dan menolak untuk mengakui kesalahannya sendiri. Perilaku ini bukan sekadar kelalaian sesekali atau kesalahpahaman, ini mengungkapkan pola yang dapat mendatangkan malapetaka pada fondasi hubungan. Dalam skenario ini, setiap kesalahan di pihak Anda disambut dengan kritik pedas dan Anda diharapkan untuk meminta maaf sebesar-besarnya bahkan untuk masalah kecil. Namun, ketika dia yang bersalah, narasinya berubah. Alih-alih bertanggung jawab, dia menimpakan kesalahan sepenuhnya pada Anda.
Kurangnya akuntabilitas ini menciptakan dinamika sepihak dan tidak sehat di mana komunikasi terbuka dan saling menghormati tidak ada. Seperti yang dikatakan dengan bijak oleh filsuf Stoa, Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Kebijaksanaan ini juga penting dalam hubungan. Kekuatan sejati datang dari pemahaman bahwa kedua pasangan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan tumbuh bersama. Hubungan yang sehat berkembang ketika akuntabilitas dan kesadaran diri hadir di kedua belah pihak. Ketika seorang wanita terus-menerus menghindari pengakuan atas kesalahannya sambil membesar-besarkan kesalahan Anda, dia mengikis kepercayaan dan rasa hormat yang vital bagi setiap kemitraan. Permainan saling menyalahkan yang beracun ini menumbuhkan kebencian dan mencegah resolusi konflik yang bermakna. Mengenali ini sejak dini adalah kunci untuk menghindari kerusakan emosional yang berkepanjangan. Hubungan berkembang atas dasar keseimbangan, pengertian, dan tanggung jawab bersama. Meskipun pengampunan dan kesabaran itu penting, keduanya harus timbal balik. Jika dia berulang kali menghindari akuntabilitas atau menolak upaya untuk meningkatkan komunikasi, itu adalah tanda ketidakdewasaan emosional yang lebih dalam. Bertahan dalam hubungan yang tidak seimbang seperti itu kemungkinan akan menyebabkan frustrasi dan ketidakbahagiaan. Penting untuk mundur dan mengevaluasi apakah hubungan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan emosional Anda. Terkadang menjauh adalah keputusan terbaik, bukan karena marah, tetapi karena keinginan untuk melindungi kedamaian Anda dan mengejar hubungan yang lebih sehat. Carilah pasangan yang memeluk tanggung jawab, empati, dan saling menghormati. Kualitas-kualitas ini membentuk landasan hubungan yang dibangun untuk bertahan lama. Singkatnya, poin ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam hubungan. Jika seorang wanita terus-menerus menyalahkan pasangannya dan menolak untuk mengakui kesalahannya sendiri, itu adalah tanda bahaya yang serius. Pria didorong untuk memprioritaskan hubungan yang didasari rasa hormat dan tanggung jawab timbal balik. Nomor 5, mengkritik alih-alih membangun. Hubungan yang sehat berkembang atas dasar komunikasi konstruktif yang terbuka. Pasangan Anda tidak hanya harus mendengar pikiran dan emosi Anda, tetapi juga menawarkan umpan balik yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan diri Anda. Alih-alih terus-menerus menunjukkan kekurangan Anda atau berfokus pada apa yang kurang dari Anda, pasangan yang suportif menginspirasi Anda untuk membuka potensi Anda dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dukungan timbal balik ini membangun kepercayaan dan menumbuhkan rasa hormat, menciptakan lingkungan yang memelihara di mana kedua individu dapat berkembang bersama. Sebaliknya, jika seorang wanita secara teratur meruntuhkan kepercayaan diri Anda, mengkritik ambisi Anda, atau menyoroti ketidaksempurnaan Anda tanpa tujuan, itu adalah tanda peringatan yang jelas tentang toksisitas. Sebuah hubungan seharusnya terasa seperti ruang aman di mana Anda benar-benar dapat menjadi diri sendiri, bebas untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan impian Anda tanpa takut dihakimi atau menerima negativitas yang tidak perlu. Jika kritik yang konstan mengikis harga diri Anda, itu adalah indikator kuat untuk mengevaluasi kembali apakah kemitraan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan Anda. Mengenali tanda-tanda bahaya ini sejak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan emosional dan membina hubungan yang bermakna. Berada dengan seseorang seharusnya terasa membangkitkan semangat, tempat di mana dorongan dan saling menghormati berlimpah. Peran pasangan Anda bukan hanya tentang persahabatan, tetapi juga tentang memperjuangkan pertumbuhan Anda dan memastikan Anda merasa dihargai dan aman dengan siapa Anda. Hubungan yang dibangun atas dasar cinta, rasa hormat, dan positivitas meletakkan dasar bagi hubungan yang berkembang dengan indah seiring waktu. Dalam kata-kata bijak filsuf Stoa, Seneca, dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk berbuat baik. Memilih untuk bersama seseorang yang membangkitkan Anda mencerminkan esensi dari kebijaksanaan ini. Selaraskan diri Anda dengan individu yang membawa nilai bagi hidup Anda, mendukung perjalanan Anda, dan membantu Anda menjaga kedamaian batin. Dengan memprioritaskan kesehatan mental dan emosional Anda menciptakan fondasi untuk hubungan yang memuaskan dan seimbang yang berakar pada kebajikan dan saling menghormati. Intinya, poin ini menekankan perbedaan antara kritik konstruktif dan kritik yang merusak. Hubungan yang sehat didasarkan pada dukungan dan dorongan timbal balik, bukan pada penghinaan dan peremehan yang konstan. Jika seorang wanita terus-menerus mengkritik pasangannya dengan cara yang negatif dan tidak produktif, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut mungkin beracun. Nomor 6,
Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jika seorang wanita mengatakan sesuatu yang memindahkan seluruh beban emosional hubungan ke pundak Anda, itu adalah sinyal yang tidak boleh Anda abaikan. Meskipun hubungan berkembang atas dasar dukungan timbal balik, ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Anda adalah pasangannya, bukan terapis atau penyelamatnya. Peran Anda adalah berdiri di sampingnya sebagai seorang yang setara, bukan memikul beban emosionalnya atau menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Wajar jika Anda ingin membantu dan melindungi orang yang Anda sayangi, tetapi ada risiko dalam mencoba menjadi satu-satunya sumber stabilitasnya. Jika dia terus-menerus bersandar pada Anda untuk mengisi kekosongan emosional atau memperbaiki perjuangannya, itu dapat menciptakan pola ketergantungan yang tidak sehat. Dinamika ini mungkin tampak mudah diatur pada awalnya, tetapi seiring waktu dapat menyebabkan kelelahan, frustrasi, dan bahkan kebencian. Sebaliknya, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk Anda berdua adalah mendorongnya untuk mencari bimbingan dari profesional yang berkualifikasi. Seorang konselor atau terapis dilengkapi untuk memberikan alat dan strategi yang dia butuhkan untuk mengatasi tantangannya secara efektif, sesuatu yang jauh melampaui apa yang dapat Anda berikan sebagai pasangannya. Kegagalan untuk menetapkan batasan ini sering mengakibatkan terkikisnya kesehatan mental Anda sendiri. Ketika Anda mengambil peran sebagai pemberes masalah, beban tanggung jawab itu dapat membuat Anda merasa terkuras, tidak dihargai, atau bahkan tidak memadai. Seiring waktu, tekanan ini dapat melemahkan fondasi hubungan itu sendiri. Epictetus mengingatkan kita, katakan dulu pada diri sendiri apa yang ingin Anda capai, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Kata-katanya adalah seruan yang kuat untuk kesadaran diri dan penetapan batasan. Memahami batasan Anda sendiri memungkinkan Anda untuk menavigasi hubungan dengan jelas, memastikan bahwa Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda sambil membina dinamika yang sehat. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana seorang wanita terus-menerus menempatkan beban semacam ini pada Anda tanpa mengambil tanggung jawab atas pertumbuhan emosionalnya sendiri, itu adalah tanda untuk menilai kembali hubungan tersebut. Komunikasi yang jelas dan penetapan batasan sangat penting, dan jika batasan tersebut tidak dihormati, mungkin inilah saatnya untuk pergi demi kesehatan mental dan keseimbangan emosional Anda sendiri. Bagaimanapun, kemitraan yang kuat berkembang atas dasar usaha dan rasa hormat timbal balik, bukan kerja emosional sepihak. Intinya, poin ini menekankan pentingnya batasan dalam hubungan, terutama dalam hal dukungan emosional. Jika seorang wanita terus-menerus mengandalkan pasangannya untuk menyelesaikan semua masalahnya dan mengisi semua kekosongan emosionalnya, itu adalah tanda bahwa dia mungkin menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Pria didorong untuk mendorong pasangannya mencari bantuan profesional jika diperlukan dan untuk memprioritaskan kesejahteraan mental mereka sendiri. Nomor 7, itu bukan masalah besar. Mengetahui bahwa pasangan Anda telah mengkhianati kepercayaan Anda adalah salah satu momen paling menghancurkan yang dapat dihadapi siapapun dalam suatu hubungan. Kepercayaan, fondasi dari kemitraan yang bermakna, rusak tak dapat diperbaiki dalam situasi seperti itu. Pengkhianatan tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menusuk inti dari apa yang mengikat dua orang bersama. Seperti yang diamati dengan bijak oleh Seneca, kurangnya kepercayaan adalah langkah pertama menuju disintegrasi. Ketika perselingkuhan terjadi, seringkali meninggalkan gelombang emosi yang luar biasa, keterkejutan, kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Anda mulai mempertanyakan semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang hubungan tersebut. Apakah nilai dan komitmen bersama berarti sesuatu? Apakah rasa hormat dan cinta yang Anda bangun bersama hanyalah ilusi? Keraguan semacam itu dapat menyebabkan menyalahkan diri sendiri, membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Namun, di saat-saat seperti ini, rasa hormat diri dan kesehatan emosional harus diutamakan. Jika seorang wanita meremehkan pengkhianatannya, membuat alasan, atau meminimalkan kerugiannya, penting untuk mengenali keseriusan tindakannya. Kepercayaan yang rusak tidak diperbaiki dengan janji atau permintaan maaf kosong. Sengatan perselingkuhannya bukan hanya tentang tindakan itu sendiri, tetapi juga pengabaian terang-terangan terhadap kesucian emosional ikatan Anda, mengikis cinta dan kesetiaan yang pernah Anda bagi. Perselingkuhan bukan hanya fisik, itu merusak hubungan emosional yang menyatukan suatu hubungan. Ini menciptakan gelombang keraguan dan rasa tidak aman yang merambat melalui setiap interaksi, setiap kata yang diucapkan, dan setiap momen yang dibagikan.
Menjauh dari pasangan yang telah mengkhianati Anda bukanlah tanda kelemahan, itu adalah deklarasi harga diri Anda. Ini adalah keputusan untuk menghargai martabat Anda dan mencari hubungan yang didasari kejujuran dan saling menghormati. Bertahan dalam hubungan yang dinodai oleh perselingkuhan hanya memperpanjang rasa sakit Anda dan mencegah kedua belah pihak bergerak menuju masa depan di mana kepercayaan dan hubungan yang tulus dapat berkembang. Jika dia telah menunjukkan kepada Anda melalui tindakan atau kata-katanya bahwa dia tidak menghormati fondasi kepercayaan, pilihannya menjadi jelas, tinggalkan dia sekarang juga. Lindungi kedamaian Anda, hormati nilai Anda, dan raih kebebasan untuk menemukan cinta yang benar-benar menghargai Anda. Intinya, poin ini menekankan dampak destruktif dari perselingkuhan pada suatu hubungan dan pentingnya harga diri dalam situasi seperti itu. Jika seorang wanita meremehkan atau meminimalkan perselingkuhannya, itu adalah tanda bahwa dia tidak sepenuhnya menyesal atau menghargai hubungan tersebut. Dalam kasus seperti itu, meninggalkan hubungan dan memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri adalah pilihan yang tepat. Nomor 8, mengabaikan perasaan Anda. Kamu terlalu sensitif. Pernyataan seperti ini mungkin terdengar tidak berbahaya pada awalnya, tetapi seringkali menyembunyikan masalah yang lebih dalam. Ini bukan tentang menjadi terlalu sensitif, tetapi tentang rasa hormat, pengertian, dan dukungan timbal balik dalam suatu hubungan. Ketika seseorang mengabaikan emosi Anda, itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mengungkapkan kurangnya empati yang dapat mengikis kepercayaan seiring waktu. Bayangkan berbagi perjuangan atau rasa sakit Anda dengan pasangan Anda, mengharapkan kenyamanan atau setidaknya pengakuan, tetapi hanya mendengar perasaan Anda diremehkan sebagai terlalu sensitif. Lebih buruk lagi, ketika Anda mencoba mengatasi hal ini, mereka memutarbalikkan keadaan, menuduh Anda tidak mampu menerima kritik atau lelucon. Hubungan yang sehat seharusnya tidak pernah terasa seperti ujian seberapa banyak ejekan atau pengabaian yang dapat Anda tahan. Ada perbedaan antara candaan ringan dan ucapan yang menusuk. Jika pasangan Anda terus-menerus melampaui batas ini, ada baiknya untuk diperhatikan. Seperti yang diamati dengan bijak oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika emosi Anda diabaikan, itu adalah sinyal untuk mengambil kendali atas kesejahteraan mental dan emosional Anda. Komentar yang disamarkan sebagai lelucon atau perbandingan yang meremehkan nilai Anda bukanlah tanda kemitraan yang penuh kasih. Mereka mengikis kepercayaan diri Anda dan menciptakan dinamika yang tidak sehat. Jika Anda menemukan diri Anda dalam hubungan di mana perasaan Anda terus-menerus diabaikan, mungkin inilah saatnya untuk mundur dan mengevaluasi kembali. Hubungan sejati dibangun atas dasar saling menghormati, kebaikan, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka tanpa takut dihakimi. Mengharapkan empati dan pengertian dasar bukanlah berlebihan, itu adalah fondasi dari kemitraan yang sehat. Jika pasangan Anda menolak untuk menawarkannya, itu adalah indikasi yang jelas bahwa pergi adalah pilihan terbaik untuk kedamaian dan pertumbuhan Anda. Intinya, poin ini menyoroti bahaya pengabaian emosional dalam suatu hubungan. Meremehkan perasaan seseorang dengan mengatakan, "Kamu terlalu sensitif," adalah bentuk pengabaian yang dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri. Hubungan yang sehat didasarkan pada validasi emosi dan empati timbal balik. Jika seorang wanita terus-menerus mengabaikan atau meremehkan perasaan pasangannya, itu adalah tanda bahaya yang perlu diperhatikan. Nomor 9, lakukan seperti yang kukatakan. Dalam beberapa hubungan, wajar bagi wanita untuk mengambil peran aktif dalam mengoordinasi jadwal atau mendiskusikan rencana dengan pasangannya. Misalnya, menanyakan tentang rencana dengan teman atau memberikan saran tentang kegiatan bersama adalah cara yang sehat untuk memelihara hubungan. Namun, dinamika ini bisa berubah tidak sehat jika bergeser dari dukungan menjadi kontrol. Jika seorang wanita mulai menuntut kepatuhan atau mencoba mendikte bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, terutama dengan hobi atau teman, itu adalah tanda bahaya yang jelas. Filsuf Stoa, Epictetus, dengan bijak berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang berharga dalam hidup. Ia dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa menjaga kebebasan pribadi sangat penting bahkan dalam hubungan yang dekat. Jika dia mulai mengeluarkan ultimatum, seperti meminta Anda untuk memilih antara dia dan teman-teman Anda, atau mencoba mengisolasi Anda dari hasrat Anda, itu adalah tanda bahwa hubungan telah mengambil arah yang tidak sehat.
Meskipun wajar baginya untuk memiliki pendapat tentang orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama, melampaui batas kekontrol atau manipulasi tidak dapat diterima. Kebahagiaan dan kemandirian Anda seharusnya tidak pernah dikompromikan untuk mempertahankan suatu hubungan. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar komunikasi, kepercayaan, dan saling menghormati. Sangat penting untuk melakukan percakapan terbuka tentang batasan, harapan, dan kebutuhan individu. Kemitraan yang kuat memungkinkan setiap orang untuk mempertahankan koneksi mereka, mengejar hasrat mereka, dan tumbuh sebagai individu tanpa merasa terkekang. Ketika dihadapkan dengan perilaku seperti ultimatum atau kecenderungan mengontrol, penting untuk mengingat kebijaksanaan Epictetus. Mengorbankan kebebasan atau kebahagiaan pribadi Anda untuk kendali orang lain tidak berkelanjutan dan pada akhirnya merugikan. Hubungan yang memuaskan harus menginspirasi pertumbuhan, mendukung individualitas, dan menghormati otonomi. Jika Anda menemukan bahwa hubungan telah menjadi menyesakkan atau mencegah Anda untuk menjadi diri sendiri, mungkin inilah saatnya untuk menilai kembali. Memprioritaskan kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi Anda tidak hanya bijaksana tetapi juga perlu. Seperti yang diajarkan Epictetus, keseimbangan antara kebebasan dan koneksi adalah kunci untuk kehidupan yang bermakna dan harmonis. Intinya, poin ini menekankan pentingnya kebebasan dan otonomi dalam suatu hubungan. Jika seorang wanita mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan pasangannya, termasuk bagaimana dia menghabiskan waktunya dengan teman dan hobinya, itu adalah tanda bahaya yang jelas. Hubungan yang sehat didasarkan pada saling menghormati dan memberi ruang bagi pertumbuhan individu. Nomor 10, kamu selingkuh. Ketika seorang wanita menuduh Anda selingkuh, terutama tanpa bukti, itu dapat mendatangkan malapetaka pada hubungan Anda. Tuduhan ini sering menanamkan benih keraguan, mengikis kepercayaan, dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, dan ketika dirusak oleh kecurigaan yang tidak berdasar, seluruh dinamika dapat mulai runtuh. Jika dia menuduh Anda melakukan perselingkuhan, penting untuk berhenti sejenak dan merenungkan mengapa tuduhan ini mungkin muncul. Seringkali klaim semacam itu berasal dari masalah yang lebih dalam, seperti rasa tidak aman yang belum terselesaikan, pengkhianatan di masa lalu, atau kurangnya komunikasi terbuka. Percakapan yang matang dan jujur dapat membantu mengungkap akar perasaan ini dan mungkin memberikan kesempatan untuk mengatasi masalah yang sebenarnya. Namun, tuduhan yang datang tanpa bukti tidak boleh diabaikan. Mereka perlu ditangani dengan ketegasan dan kasih sayang. Seperti kata pepatah, hati nurani yang bersih tidak takut tuduhan. Jika Anda tahu Anda telah setia, tetaplah pada pendirian Anda sambil tetap tenang dan terkendali. Penting untuk menetapkan batasan jika tuduhan menjadi pola atau mengarah pada perilaku invasif seperti mengintip ponsel Anda atau menginterogasi Anda tentang keberadaan Anda. Tindakan semacam itu sering menunjukkan masalah yang lebih dalam hubungan yang melampaui sekadar kecurigaan. Tanda-tanda peringatan dini dari ketidakpercayaan, seperti pertanyaan terus-menerus atau melanggar privasi Anda, tidak boleh disembunyikan. Atasi mereka segera dengan komunikasi terbuka. Jelaskan bagaimana perilaku semacam itu memengaruhi Anda dan hubungan tersebut. Jika kepercayaan dan rasa hormat timbal balik tidak dapat dipulihkan meskipun Anda telah berusaha, itu mungkin pertanda bahwa hubungan ini tidak dibangun untuk bertahan lama. Pada akhirnya, tuduhan palsu tentang perselingkuhan dapat sangat merusak hubungan antara pasangan. Hubungan berkembang ketika kedua individu merasa aman, dihargai, dan dihormati. Namun, jika satu pasangan terus-menerus merusak kepercayaan tanpa sebab, itu adalah sinyal untuk mengevaluasi kembali situasi. Seperti pepatah bijak lainnya mengingatkan kita, harga diri mengarah pada rasa hormat dari orang lain. Tetap setia pada diri sendiri, menetapkan batasan, dan pergi ketika diperlukan menunjukkan kekuatan dan harga diri. Terkadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedamaian pikiran Anda dan melindungi martabat Anda. Kesimpulan dan ringkasan poin-poin penting untuk membangun hubungan sehat. Diskusi hari ini telah menyoroti 10 tanda bahaya dalam hubungan dan pentingnya membangun hubungan yang sehat. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diingat. Saling menghormati, perlakukan satu sama lain dengan kebaikan, empati, dan keadilan. Komunikasi efektif, berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan penuh kasih sayang. Nilai dan tujuan bersama, memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip inti. Kepercayaan, dibangun melalui tindakan yang konsisten, keandalan, dan kejujuran.
Pertumbuhan pribadi dan perawatan diri, saling mendukung impian dan kebutuhan individu. Mengenali tanda bahaya, mengatasi masalah sejak dini dan menetapkan batasan. Membangun hubungan yang memuaskan dan harmonis membutuhkan pendekatan komprehensif yang menekankan poin-poin di atas. Dengan memelihara aspek-aspek ini dengan niat dan perhatian, pasangan dapat mengembangkan hubungan yang langgeng yang berakar pada cinta, dukungan, dan visi bersama untuk masa depan. Perjalanan untuk tumbuh bersama ini menuntut usaha, pengertian, dan fleksibilitas yang konsisten, tetapi imbalan dari hubungan yang dalam dan bermakna sangat berharga. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini untuk lebih memahami pikiran dan perilaku wanita. Kehadiran Anda sangat berarti. Saya harap ide dan perspektif yang dibagikan hari ini telah mendorong refleksi dan memberikan wawasan yang bermakna untuk meningkatkan interaksi Anda dengan wanita dalam hidup Anda. Jika Anda terhubung dengan topik yang kita bahas dan merasa bermanfaat, saya akan senang mendengar pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Masukan Anda tidak hanya menciptakan rasa kebersamaan, tetapi juga membantu membentuk konten di masa mendatang yang selaras dengan minat Anda dan menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk memeriksa video tambahan yang ditampilkan di akhir video ini. Sumber daya ini membahas lebih dalam topik terkait, menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan dan dinamika manusia. Terima kasih telah meluangkan waktu dan energi Anda untuk percakapan ini. Saya berharap dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Anda yang dipenuhi dengan diskusi yang berharga dan pertumbuhan bersama. Sampai jumpa lagi. Berhati-hatilah, dekati hubungan dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang, dan kembangkanlah dengan hati-hati. Ini untuk membangun hubungan yang bermakna dan menjelajahi ide-ide baru bersama.